Halo, assalamualaikum sobat story. Gimana kabarnya? Apakah masih sehat-sehat aja? Stay safe ya teman-teman. Pandemi masih belum berakhir. Ya, kali ini kita akan ngebahas mengenai part terakhir dari buku Udah Putusin Aja. Nah, teman-teman, kemarin kita udah ngebahas bab 1 sampai bab 9 ya, yang panjang kali lebar. Kita ngebahas pacaran itu apa, kenapa ada, dan segala bentuk pengayelannya. Nah, ini sebetulnya part 10, 11 itu lebih masuk ke kayak curhatannya penulis gitu loh. Bab 10 ya, ini dikasih judul Yang Muda Yang Bercinta. Nah, yang 11 ini pertanyaan horor buat para perempuan nih terutama. Kalau cowok itu ya khawatir juga, tapi sebetulnya nggak semengkhawatirkan kalau cewek yang ditanya kapan nikah. Ini bentar lagi lebaran ya, bentar lagi nanti Ramadan, nanti kemudian ditanya lagi gitu. Nah, kita bahas bab yang pertama dulu ya, Yang Muda Yang Bercinta. Ini sebuah bab yang berisi reason atau alasan kenapa penulis menuliskan buku ini ya, ketika membahas tentang yang bernama cinta gitu ya. Ini nggak memungkir ya, abad ini itu memang nggak cinta nggak live gitu ya. Jadi ngebahas cinta itu sesuatu yang mengharus, bahkan ngejalanin cinta apapun bentuknya ya, apapun wadahnya, cinta itu ya cinta gitu loh, apapun wadahnya it's okay. Masih banyak yang begitu. Nah, ini penulis itu pengen menekankan lagi, nggak bosan-bosan menekankan lagi kepada teman-teman semua bahwa yes, kita sebagai manusia itu memang fitrahnya punya cinta teman-teman. Jadi bukan cinta dihapus di sini, bukan, tapi kita punya cinta, kita bisa merasakan cinta. Itu bukan bermakna kita harus mengumbar cinta dengan wadah apapun, karena esensinya cinta, rulesnya ada 3 teman-teman ya. Yang pertama, cinta itu maknanya adalah tanggung jawab. Jadi bukan justru ajang mencari kenikmatan ya, cinta itu. Cinta itu bimbingan. Kita membimbing yang kita cintai, kita dibimbing sama yang mencintai kita, dan juga pengorbanan. Jadi 3 rules tentang cinta nih teman-teman: tanggung jawab, bimbingan, dan pengorbanan. Oke, pacaran ada 3 unsur ini nggak gitu, dan bisa dikatakan sayang banget gitu. Sayang banget bahwa remaja-remaja yang ngebet banget pengen merasakan cinta, ngebet banget pengen mengumbar-ngumbar cinta, apakah mereka mengejar-ngejar tanggung jawab? Enggak, mereka tuh gak ngejar tanggung jawab. Mereka hanya mengejar sesuatu yang bernama senang-senang, having fun. Yang penting senang sekarang, besok sengsara pikir besok. Ada yang harus aku sakitin, itu gak aku pikir. Ada yang bakal tersakiti, itu nggak mau mikir gitu. Tapi sayangnya ini kan dibungkus dengan having fun ya, bahkan banyak yang rela dihancurin gitu ya. Sayangnya toksiknya itu menyenangkan gitu. Jadi ketika ada yang mengingatkan bahwa ini sesuatu yang berbahaya, dianggap menyakiti. Jadi kayak kita hampir nggak bisa ngebedain gitu loh, kamuflase mana yang baik mana yang buruk gitu. Nah teman-teman, buku ini sebenarnya buku bagus banget buat renungan ya, maka enaknya bedah buku itu emang nuansa renungan gitu loh. Sebelum kita ngebahas lagi pacaran, kita flashback lagi orang-orang yang memang benar-benar mencintai kita, yang seringkali kita abaikan karena sudah saking biasanya kita ngedapetin cinta dari orang-orang ini gitu loh ya. Siapa ini? Teman-teman bisa nebak nggak? Cinta orang tua, teman-teman. Ini kita udah saking biasanya loh, saking biasanya kita dapat limpahan kasih sayang dari orang tua setiap detik sejak kita berumur 0 tahun, 0 hari, 0 jam ya. Kasih sayang dari ibu kita, kasih sayang dari ayah kita, yang nunggu-nunggu kita
kita dengan penuh sukacita, dengan penuh persiapan, menyerahkan seluruh hidupnya buat kita. Tapi karena kita udah dapetnya dari lahir, kadang-kadang kita ngerasa cinta mereka nggak istimewa. Ya karena kita dapet tiap hari, kita tanpa susah payah mencari, kita dicintai apapun bentuk kita, tanpa pamrih gitu. Nah, kita juga kadang-kadang lupa sama Allah yang maha mencintai hambanya. Kenapa? Karena sejak kita lahir di dunia, sejak kita nafas di dunia, kita udah dikasih cinta yang berlimpah. Saking berlimpahnya itu kita nggak nyadar. Saking berlimpahnya, saking banyaknya, kita ngerasa cintanya Allah itu biasa aja. Padahal cintanya Allah itu justru yang paling luar biasa untuk muslim. Apa itu? Syariatnya yang luar biasa buat kita. Itu problem solving semua masalah kehidupan. And then ya, aku paham sih kalau kita ngomong kayak gini-gini lagi gitu ya, lu ribet banget sih sama surga neraka gitu. Bahasan surga, bahasan neraka itu bahasan sesuatu yang udah deh, please jangan bahas kayak gini. Ini gak relevan, ini bukan ranahnya buat dibahas, ini dan sebagainya. Di kalangan milenial, di kalangan remaja, bahkan yang kalangan yang sudah sepuh sekalipun ya, ini kadang-kadang sepele di kalangan kaum muslimin gitu. Biasanya udah kena azab itu yang baru ngeh gitu. Ini sekali lagi pesan penulis bukunya ya, dan juga saya sebagai pembedah gitu. Ya nerakamu, surgamu memang bukan urusanku, aku juga nggak tahu loh teman-teman bakal masuk surga atau masuk neraka, aku juga nggak tahu. Aku bakal masuk surga atau neraka, aku juga masih struggle sampai saat ini. Gimana caranya nggak kepleset ke neraka, dan gimana caranya aku bisa ke surga gitu loh. Tapi yang jelas gini loh, kalau aku diem melihat kemaksiatan, aku nggak ngelakuin apa-apa, aku bahkan diam-diam hatiku menyetujui, it's okay lah, namanya juga perubahan zaman. Sayangnya itu udah jadi statement pokok bahwa oh berarti kayak gitu tuh aku udah satu langkah lebih dekat buat ke neraka gitu teman-teman. Jadi sebetulnya kita ngajak kebaikan buat kita sendiri gitu loh. Jadi kenapa sih kekeh banget sih mbak gitu ya, kekeh banget sih, padahal juga story nggak dilihat gitu kan ya, channel story juga yang kecil gitu. Itu ya itu bonus aja sih ketika story bisa besar gitu ya teman-teman ya, itu bonus. Tapi yang pasti bahwa kita itu pengen do something, yang ngelakuin sesuatu, kemaksiatan yang udah di depan mata bahkan tuh gede banget ya, dengan kekuatan kecil kita memang tidak bisa memadamkan api. Tapi ini tugas kita ya, tugas kita semua gitu ya, nggak kepengen kepleset ke surga, kepengen kepleset ke neraka gitu ya. Setidaknya kita itu di mata Allah ini, ya Allah, aku sekarang di pihak kebenaran, yang ngajak teman-temanku belajar, yang ngajak teman-temanku berkarya, berprestasi, ngajak teman-teman aku biar nggak rusak masa depannya karena pacaran. Aku cuman pengen Allah nyaksin itu, langkah kecil aku yang nggak seberapa gitu. Nah kemudian nih, satu masalah klasik ya, kapan aku nikah? Ya ini kayak aku nanya diri sendiri gitu ya. Ini ntar lebaran teman-teman yang belum nikah ya, siap-siap ditanyain kapan nikah. Ntar kalau udah nikah ditanyain kapan punya anak gitu ya. Kapan ini nih kayak yang malas banget gitu ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang, ini kira-kira pertanyaan sopan gak sih di Indonesia? Di Indonesia tuh kalau di luar negeri tuh katanya ini gak sopan gitu ya. Banyak teman-teman yang udah kerja di kota-kota besar gitu yang merasakan bahwa pertanyaan ini tuh pertanyaan yang gak sopan banget sebenarnya. Tapi kalau kita balik lagi ke desa atau misalnya kemana, kayak pertanyaan kapan nikah itu pertanyaan yang ngeri-ngeri sedep, yang emang bagian dari budaya mereka yang kita gak bisa hapus gitu aja gitu loh. Apalagi buat yang cewek nih biasanya, karena cewek punya jam biologis ya, punya usia biologis yang memang akhirnya secara alami cewek itu dikejar gitu loh, gak kayak cowok gitu ya. Padahal mbak,
kenapa sih jodohku belum datang, padahal aku putus udah, ngaji juga udah, kemudian aku mengalihkan waktuku untuk hal-hal yang baik juga udah, aku sampai berprestasi, tapi kenapa belum ada gitu kan. Ya kalau kamu tanya aku, jawabanku aku juga gak ngerti gitu ya, aku juga gak tahu gitu ya, karena itu rahasia Allah banget gitu loh. Itu haknya Allah, itu prerogatifnya Allah, jadi hamba itu gak bisa otak-atik gitu loh. Nah karena ini hak prerogatif Allah, ini kan gaib ya, jangan sampai ketika Allah menguji di titik ini tuh kita malah balik maksiat gitu loh. Kayak misalnya dulu ninggalin pacaran demi Allah, kemudian akhirnya karena Allah nggak ngasih belum ngasih jodoh, kemudian kita balik pacaran lagi, terus sampai ke dukun gitu ya, atau semua ibadah yang kita lakuin itu cuma buat jodoh aja ya, itu kan bahkan ini nih yang paling parah itu membuka takdirin, naudzubillahi min dzalik ya, jangan sampai gitu loh. Karena takdir itu benar-benar itu haknya Allah ya, jadi ketika kita buka takdir itu kayak kita mencela Allah, naudzubillahi min dzalik gitu. Nah daripada kita pusing fokus pada hal-hal yang sebetulnya nggak kita kuasain nih, di luar kehendak manusia, kita fokus aja deh pada apa yang bisa kita lakuin, bisa kita perbaiki, yaitu kita introspeksi diri. Seorang muslim yang baik itu seperti apa, muslimah yang baik itu seperti apa, terus menerus introspeksi aja, kita sibukkan diri kita di introspeksi, sehingga nggak ada celah nih buat kita ngelakuin hal-hal yang disebutin depan tadi, kedukun, pacaran lagi, kemudian membuka takdir gitu ya. Yang harus kita ingat baik-baik teman-teman, yang harus kita ingat baik-baik gitu ya, surga itu belum tentu loh kita genggam, tapi manusia tuh gampang banget loh kepleset ke neraka, itu gampang banget. Jadi teman-teman buat yang udah ninggalin maksiat, jangan putar balik. Ada nasihat yang bagus banget, jangan sampai kita kembali ke kegelapan hanya karena dalam terang kita melihat lubang ya, jangan sampai. Lubang itu sakit, kenapa kita tahu lubang? Karena terang. Kalau gelap bukan berarti nggak ada lubang, tapi lubangnya nggak kelihatan. Nah ini buat teman-teman, next setelah udah putusin aja, kita story bakal bahas buku bagus banget ini buat self healing buat teman-teman ya, Master Your Pain. Ini buku ini keren banget, aku udah baca. Ini tentang analogi bagaimana kita mengelola rasa sakit. Jadi rasa sakit itu bukan untuk dihindari, tapi dikelola. Gimana caranya? Nah buat teman-teman stay tune di acara story ya. Insya Allah kita akan fokus pada buku-buku yang membuat kita better ya, merasa lebih baik gitu ya, merasa lebih baik perasaan kita, sehingga kita bisa fokus ibadah kepada Allah. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman semua. Ya bedah buku udah putusin aja. Buat teman-teman tetap dukung story dan doakan kami menjadi lebih baik ke depannya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.